Ya. Fa lam yakun fayurqiyaha ahadu maharimiha. Kalau tidak bisa juga maka diruqyah oleh salah seorang dari mahramnya, kakaknya, pamannya. Ya. Nah, kalau semua ini sudah tidak ada, maka tidak mengapa, fala haraj. Tidak mengapa seorang wanita diruqyah oleh laki-laki bisyarti alla yamassa syai'an min badaniha, dengan syarat tidak boleh menyentuh. Tidak boleh menyentuh sesuatu pun dari badan wanita tersebut. Dan yang kedua, wa alla yakhluwa biha, tidak boleh berkhalwah, berdua-duaan, walaupun enggak menyentuh. Tidak boleh menyentuh atau tidak boleh berdua-duaan. Maka tidak boleh, la yazuz laha ibda'u syai'in, maka tidak boleh wanita tersebut menampakkan sesuatu min basyaratiha. Tidak boleh menampakkan, memperlihatkan bagian dari tubuhnya, kasadr seperti dada, wal unuq leher, wa nahwihi dan yang lainnya. Bal yuqra 'alaiha wa hiya mutahajjibah. Tetapi wanita boleh diruqyah dalam keadaan memakai hijab. Ya. Wa dzalika yufidu haitsu kan, dan insyaallah bermanfaat dalam kondisi demikian. Ini cukup dibaca. Ini berarti menunjukkan disunahkan ya, para akhwat al-qari'at yang pandai membaca Al-Quran disunahkan untuk apa? Untuk tata'allam, belajar. Jadi yang belajar ruqyah itu dia yang akhwat-akhwat, para ummahat, para akhwat yang bagus bacaan Quran. Jangan sampai, makanya di antara hikmah ya, kita belajar Quran, bagus baca Quran, baru kita belajar ruqyah. Termasuk setelah bagus bacaan Quran kita, baru kita belajar menghafal Quran. Jangan sampai sudah posisi tukang ruqyah, meruqyah, tapi bacaan Quran masih belepotan. Atau sudah masuk ke menghafal banyak dari surat-surat Al-Quran, juz dari Al-Quran, tapi bacaan masih belum benar. Ini tidak boleh. Karena kalau sudah kadung bacaan salah dan sudah banyak hafalannya, repot nanti untuk memperbaikinya. Jadi ibu-ibu yang paling pertama, termasuk kita semuanya para penuntut ilmu, belajar tahsin, belajar tajwid, baru memfokuskan setelah itu ke tahfidz. Maka kita juga di pondok tahfidz kita 3 bulan itu tajwid harus selesai. 3 bulan pertama, setengah semester, baru kemudian seperempat semester ya, baru kemudian memfokuskan kepada tahfidz. Ya. Taib, masalah ini kembali kepada laki-laki meruqyah perempuan. Lajnah Daimah pernah ditanya tentang hukum menyentuh jasad wanita atau menyentuh tangan, dahi dan leher atau yang semisal disentuh oleh yang meruqyah, dengan alasan katanya bihujjati ad-dhabti wat tadyik ala ma fiha minal jan. Tujuan disentuh itu supaya mempersempit jalannya jin katanya. Alasannya gitu, peruqyah itu. Alasan lagi katanya anna misla hadzal lamsi yahsul minal atibba fil mustashfayat. Alasan lain juga karena para dokter-dokter di rumah sakit kan juga biasa menyentuh perempuan ketika mengobati. Maka lajnah menjawab, tidak boleh kalau bagi peruqyah. Berbeda dengan dokter. Kalau dokter memang butuh sentuhan. Ya, kalau dokter kan nekan tubuh ya, cuma dokter di rumah sakit butuh sentuhan, butuh tekanan memang
bukan nekan jin kalau dokter kan, mengecek aliran darah atau bagaimana, butuh kalau dokter mengoperasi misalnya kan butuh disentuh, ya. Tapi meruqyah itu kan cukup baca, gitu loh coba. Ya. Adapun meruqyah wa inna ma yaqra 'alaiha biduni massin, meruqyah membaca tanpa menyentuh. Beda dengan tabib gitu. Demikian pula ini dari Lajnah Daimah. Demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, inni uhadziru ikhwani al-qurra, aku memberikan peringatan, kata Syekh, aku memperingatkan ikhwani al-qurra, saudara-saudara saya para peruqyah, agar tidak min an yad'u aydiyahum ala ay mawdi'in min badanil mar'ah, untuk meletakkan tangan mereka, memperingatkan untuk meletakkan tangan mereka di posisi manapun dari badan wanita, la mubasyaratan, baik menyentuh langsung tangan ketemu tangan, kulit ketemu kulit, au min wara'i ha'il, ataupun dengan alasan pakai apa jemaah, pakai bukan pembatas, pakai sarung tangan, ini jemaah, pakai sarung tangan, lah tetap tidak diperbolehkan, baik langsung ataupun tidak langsung, ini pakai sarung tangan atau yang semisal. Ya. Wa idza aradallahu fi qiraatihim khairan, perhatikan, kalau Allah menghendaki kesembuhan, kebaikan, maka hasala bidzalik bidunil lams, maka Allah akan beri kesembuhan walaupun tanpa harus menyentuh. Jadi kadang menyentuh itu hal yang tidak ada hajat sebenarnya, hanya dalam praduga mereka saja, apalagi alasan untuk mempersempit jalannya jin dan semisal. Ya. Taib, itu pembahasan tentang laki-laki meruqyah perempuan. Sekarang hukmu ruqyatil muslim lil kafir, hukum seorang muslim meruqyah orang kafir. Wa hada la haraj, tidak mengapa, fi ay yuraqiyal muslim al kafir bil Quran wa ta'widzat an-nabawiyah wa ghairiha min ar-ruqal mubahah. Tidak mengapa seorang muslim meruqyah orang kafir dengan ayat Quran, dengan doa-doa perlindungan, hadis-hadis Nabi, ya. Ruqyah dari hadis misalnya, atau dari doa-doa yang diperbolehkan. Dan dasarnya ini adalah hadis Abu Sa'id, para ikhwan. Antum ingat tentang kisah para sahabat yang dimintai ruqyah, lalu sahabat seolah enggak mau ruqyah kecuali diberi kambing atau diberi upah, karena memang awalnya itu marah para sahabat. Dia mau minta bertamu kan ya di perjalanan. Ini orang suku di situ, kaum di situ tidak mau menjamu tamu, padahal itu adalah kebiasaan bangsa Arab menjamu tamu. Akhirnya pas sahabat pada pergi, tiba-tiba disusul, katanya tolong ruqyahlah, apakah di antara kalian bisa meruqyah karena sayyid kami, yakni kepala suku kami kena ruqyah, kena sengatan. Jadi kata mereka, ya ayyuhar rahtu inna sayyidana ludigha, wahai para rombongan, maksudnya para sahabat, bahwa kepala suku kami itu ludigha, disengat. Wa sa'aina lahu bikulli syai' la yanfa'uh, dan kami sudah berusaha untuk mencarikan obat tapi tidak bermanfaat. Hal inda ahadin minkum min syai', apakah di antara kalian bisa mengobati? Sebagian sahabat mengatakan, na'am, wallahi inni la arqi, ya saya bisa menjampe, ya, meruqyah. Lakin wallah, tapi demi Allah, kata sahabat ini, laqad istaghnakum falam tudayyifuna, tapi demi Allah, kami telah minta kalian jamu sebagai tamu, namun kalian tidak mau menjamu. Fama ana biraqin lakum hatta taj'alu lana ju'lan, maka kami enggak mau ruqyah kecuali ya gara-gara kalian itu loh, malas. Jadi kalian bakhil, pelit, gitu kan. Jadi ini tabiat bangsa Arab, ikhwan.
ada suatu kebiasaan orang Arab dahulu jahiliyah yang baik. Jadi kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, yang disebut dengan jahiliyah itu karena keburukan-keburukannya, tapi kebaikannya dipakai dalam Islam. Contoh memuliakan tamu. Itu kebiasaan orang Arab. Tapi itu baik, bahkan dimasukkan dalam bagian keimanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakan tamunya. Jadi memuliakan tamu itu tanda keimanan seseorang. Memuliakan tamu. Bahkan sampai dianjurkan memuliakan tamu itu 3 hari jatahnya. Kalau sudah 3 hari itu tamu harus tahu diri. Jadi bertamu itu 3 hari. Kalau sudah 3 hari sudah, jangan ngerepotin yang orang yang punya rumah. Dan wajib loh jemaah, menjamu tamu itu wajib kalau di kampung tersebut tidak ada hotel, tidak ada tempat tinggal, tidak ada bukan tempat tinggal apa? Ya tidak ada tempat yang bisa ditinggali, lalu ada muslim ya datang ke kampung tersebut dan minta untuk dijamu bertamu, maka kalau tidak ada seorang pun maka seluruh kampung berdosa. Kecuali kalau sudah banyak hotel, banyak penginapan, ya tidak lagi berdosa. Ini pentingnya menjamu tamu. Dan tamu itu maksudnya bukan teman tetangga, itu bukan tamu tetangga. Jangan sampai tetangga kita datang, ya akhi ana tamu nih, antum harus jamu nih 3 hari 3 malam. Keenaan tetangga dijamu 3 hari 3 malam. Ini orang jauh dari luar kota, jauh gitu ya. Maka ana sarankan kalau ada ikhwan yang punya rumah, kemudian agak luas tanahnya, mungkin buatkan kamar di luar rumah untuk para tamu siapa yang dari luar kota kebetulan ini seorang yang mungkin apalagi kita mengenalnya, teman-teman kita ya kan, itu baik. Khususnya biasanya yang dibutuhkan itu ustadz-ustadz yang dari luar kota ikhwan. Maka antum kalau punya rumah begitu untuk para ustadz di luar kota yang mau daurah atau apa, antum umumkan siapa ustadz, silakan istirahat di rumah kami ya. Nggak harus disebut sih jatah 3 hari ustadz, enggak ya. Insyaallah kalau kita paling ya cuma sehari semalam saja butuhnya ya, taib. Maka kata para sahabat ini, fama ana biraqin lakum hatta taj'alu lana ju'lan, dan kami tidak memeruqyah kalian kecuali kita sepakati kalian memberi upah. Maka fasalahuhum, maka mereka sepakat akhirnya ala qati'in minal ghanam, yaitu beberapa ekor kambing, dan beriwayat 30 ekor. Masyaallah ya, lumayan 30 ekor. Maka ternyata sahabat tadi fantalaqa, pergi dia ke kepala suku tadi yang sakit, lalu yatfilu alaihi wa yaqra, lalu ditiupkan, meniup air liurnya, diludahi, bukan dengan ludah ya, dengan dibacakan, ditiupkan, dibaca alhamdulillahirabbil alamin, ini surah al-Fatihah. Maka faka'annama nusyita min iqalin, maka kepala suku pun langsung sembuh seketika ya, seolah-olah nusyita min iqalin, terlepas dari ikatan ya. Maka fantalaqa yamshi wa ma bihi qalabatun, maka mereka pun akhirnya atau dia si kepala suku sehat berjalan, yamshi wa ma bihi qalabah, ini tidak ada rasa sakit lagi. Maka fa'awfawhum ju'lahum alladhi salahuhum alaih, lalu diserahkanlah perjanjiannya berupa beberapa ekor kambing. Faqala ba'duhum, lalu salah seorang dari mereka para sahabat mengatakan, aqsimu, ayo kita bagi kambingnya ya kan. Nah yang meruqyah tadi mengatakan la tafalu, ojo sih, jangan langsung dibagi ini, hatta na'tiyan nabi, sampai kita datang dulu kepada nabi. Boleh enggak nih kita nih?
ngambil upah dari meruqyah beberapa ekor kambing seperti ini boleh tidak? Kita nggak tahu ini, gitu. Atau memastikan. Faqadimu ala Rasulillah fadzakaru lahu. Lalu datanglah kepada Nabi lalu diceritakan kisah ini. Lalu Nabi membenarkan bahwa Al-Fatihah memang itu ruqyah yang paling manjur, mujarab. Wa mayudrika anha ruqyah, kata Nabi. Bagaimana engkau tahu bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah? Yang ini pertanyaan dalam rangka untuk membenarkan. Kata Nabi, qad asabtum. Ini kalian benar bahwa Al-Fatihah adalah surat Al-Quran yang sangat manjur untuk meruqyah. Ini untuk meruqyah itu cukup Al-Fatihah saja sudah. Cuman kalau mau tambah ayat kursi, tambah Al-Falaq, tambah Al-Nas, tambah Al-Ikhlas, ya, Al-Mu'awwidzat. Lalu kata Nabi, aqsimu wadribu lima'akum sahman. Ya silakan dibagi. Namun aku juga, kata Nabi, minta jatah. Loh kenapa? Nabi SAW minta jatah, fadhahika Rasul, Nabi pun tertawa. Kenapa Nabi minta jatah? Karena beliau ada andil loh untuk ngajarkan surah apa? Al-Fatihah. Iya kan? Para sahabat bisa Al-Fatihah, siapa yang ngajarin? Rasulullah tentunya. Maka Rasul itu orang yang paling banyak pahalanya di antara manusia. Nabi Muhammad yang paling banyak pahalanya. Kenapa? Karena setiap umat Islam yang baca Fatihah, jadi Nabi Muhammad itu sudah harus dikirim Al-Fatihah, ikhwan. Ila hadratil Mustafa Al-Fatihah. Orang perlu, karena setiap muslim yang baca Al-Fatihah itu pahalanya ngalir kepada Rasulullah. Dan manusia yang paling banyak di antara Rasul, yang paling banyak umatnya siapa? Nabi Musa atau Nabi Isa atau Nabi Ibrahim, atau Nabi Adam? Nabi Muhammad. Tentu Nabi Adam lah ya. Lah kalau dari segi pengikut gitu ikhwan yang beriman, Nabi Adam memang banyak anak cucunya, tapi kan banyak yang kafir, Yahudi, Nasrani, Hindu, macam-macam. Itu anak cucu Adam memang sampai hari kiamat. Ini maksudnya yang beriman kepada Nabi di antara umat Nabi Muhammad. Dan Nabi Adam punya umat, ya. Semua kita anak cucu Adam, tapi umat Nabi Adam hanya sedikit. Yang maksudnya umat Nabi Muhammad, di antara umat Nabi yang paling banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad yang paling banyak pahala. Ya. Baik. Nah, yang jadi syahidnya di sini apa, kawan? Yang jadi syahid di sini adalah segi penilaiannya adalah bahwa kepala suku tersebut orang kafir yang diruqyah oleh para sahabat. Makanya disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah bahwasanya la khilafa bainal fuqaha, tidak ada khilaf, yakni ijma' di antara para ulama ahli fikih fi jawaz ruqyatil muslim lil kafir, bolehnya meruqyah orang kafir. Ya. Lalu ulama berdalil apa? Wastadallu bihadits Abi Sa'id Al-Khudri. Berdalil dengan hadis Abu Sa'id, kisah tadi itu. Yang meruqyah diberi imbalan kambing tersebut. Taib. Nah, sekarang hukum ruqyati al-kitabi lil muslim. Hukum ahli kitab Yahudi Nasrani meruqyah orang Islam. Kenapa Yahudi Nasrani? Ya karena kafir yang banyak kesamaan dalam sumber dan dasar agama adalah ahlul kitab. Sama-sama mengenal Allah, sama-sama mengenal malaikat, ya. Sama-sama mengimani hari kiamat. Yahudi Nasrani dengan kita atau ahlul kitab. Oleh karenanya kan kita dibolehkan menikahi wanita ahlul kitab. Tidak boleh menikah wanita kafir selain ahlul kitab. Hindu, Buddha, Konghucu misalnya. Pokoknya selain ahli kitab, Yahudi Nasrani, kita haram menikahi perempuan mereka. Adapun kalau ahli kitab halal, walaupun tidak masuk Islam. Antum nikah sama orang Kristen tidak masuk Islam, dia tidak apa-apa, halal. Tentu syaratnya antum harus punya ilmu, punya dasar, punya akidah yang kuat. Karena kalau orang jahil, laki muslim jahil nikahi wanita Kristen, loh lah murtad, paling sebulan murtad sudah.
Ya, apalagi Kristen-Kristen yang kuat gitu loh. Ya. Kefanatikan kepada agama mereka. Jadi ulama membolehkan itu bersyarat, dan juga disyaratkan Kristennya ini harus wanita yang afifah. Wanita ahli kitabnya memang wanita yang terhormat, menjaga kehormatan, wanita baik-baik, bukan pezina pelacur. Ya. Cuman bolehnya karena ada kesamaan apa ya kawan? Kesamaan pokok-pokok agama. Sehingga antum kalau dakwahi dia nyambung gitu. Antum ngomong Allah, ngomong Rasul, ngomong Nabi, ngomong malaikat, ngomong hari kiamat, surga, ngomong neraka, nyambung. Tapi kalau sama Hindu, antum ngomong malaikat, dia ngomong dewa, nggak nyambung. Nggak nyambung. Maka dibolehkan. Tapi kalau wanita muslimah mutlak nggak boleh menikahi kafir manapun, dinikah oleh kafir manapun, la ahlil kitab wala ghairihim, tidak ahlil kitab, tidak pula selain ahlil kitab. Nah sekarang apa hukum ruqyah ahlil kitab kepada muslim? Muslim sakit, diruqyah orang Kristen misalnya, maka al-aula yang utama antakuna ruqyah min muslimin salihin salimil mu'taqad. Yang utama yang meruqyah itu adalah harus seorang muslim yang saleh, yang berakidah lurus. Muslim aja harus yang akidahnya ikhwan, akidahnya lurus. Tapi ini bukan wajib ya, tapi utama. Jadi kalau antum diruqyah oleh orang muslim akidahnya kurang lurus, dia mungkin orang yang menyimpang, orang hizbi, orang sufi misalnya, itu tidak apa-apa. Cuman ulama sebagian mensyaratkan kalau yang meruqyah itu orang-orang sufi, biasa mereka suka minta tolong sama jin juga. Kan orang-orang sufi itu biasa hal gitu ikhwan. Khurafat, takhayul biasa mereka. Itu boleh diruqyah sama orang-orang macam itu, tapi disyaratkan bacanya keras. Jadi ulama mensyaratkan dibaca keras kalau dicurigai akidah peruqyah ini adalah bukan akidah ahli sunnah. Jelas ya? Apalagi kalau orang sufi meruqyah, dia baca Quran dengan keras, tiba-tiba di tengah bacaan Quran moro-moro dia qomat kamit. Dia moro-moro lagi keras baca Quran, moro-moro terhenti dia qomat kamit, dibaca sir. Nah, ini kita keraskan Pak, oh, sampai mau coba. Jangan sampai nanti pas qomat kamit minta bantuan jin, naudzubillah. Ya. Gitu loh. Tapi orang yang akidahnya lurus, antum tidak usah mensyaratkan harus keras, nggak masalah. Yang penting kita yakin dia adalah akidahnya lurus, nggak masalah. Baik, ini bicara kita soal orang yang ahli bid'ah ya. Sekarang kita bahaskan pembahasan bagaimana ahli kitab ini kafir ini meruqyah orang Islam. Jadi yang aula, yang afdal, yang utama bahwa muslim itu diruqyah oleh orang Islam yang saleh, yang salimil mu'taqad, yang lurus akidahnya, ahli sunnah wal jamaah. Wa an tujtanaba ar-ruqyatu ala yadi kafir aw mubtadi', dan menjauhkan diri diruqyah oleh orang kafir atau ahli bid'ah seperti tadi sufi dan semisal. Li'annahu la yu'man, karena mereka itu kafir dan ahli bid'ah itu tidak terjamin isti'maluhuma lisihir. Kenapa? Karena tidak terjamin mereka betul-betul terbebas dari sihir, atau apakah mereka menggunakan sihir atau tidak. Ya, karena mereka namanya ahli bid'ah, hal-hal sihir itu biasa, bahkan dipelajari kan ikhwan. Bahkan dengan alasan apa? Dengan alasan baca ayat Quran loh itu. Padahal hakikatnya dia sihir. Supaya bisa terbang kan gitu istilahnya, baca ayat tertentu lalu nggak nafas. Piye baca ayat tertentu nggak nafas, dibaca 1000 kali, lo meninggal nanti akhirnya. Supaya kebal baca surat tertentu ya. Jadi untuk ahli bid'ah nggak aman lah dari menggunakan dia sihir, itu yang kita khawatirkan.
wattisaluhuma bisyayatin, dan keterlibatan setan yang digunakan oleh orang kafir dan ahli bid'ah tersebut. Lakin akan tetapi sebagian para ulama qad rakhasa, memberikan keringanan fi ruqyati al-kitabi lil muslim, untuk bolehnya ahli kitab meruqyah orang Islam idza raqahu, kalau meruqyahnya itu bidzikrillah, dengan menyebut nama-nama Allah, artinya menyebut nama Allah, au bima fi kitabihim mimma la syirka fihi, atau di kitab mereka ahli kitab yang tidak mengandung unsur syiriknya. Ini kan berat ikhwan. Syarat ini kadang-kadang ya sulit ditemukan gitu. Dia baca nanti Injil, dia baca apa, atas namakan baca Taurat yang mengandung kesyirikan karena sudah terkontaminasi dengan perubahan-perubahan. Cuman kita harus lapang dada di sini. Kita kan hanya membacakan apa yang disampaikan para ulama. Ini bukan pendapat kita, tapi penyampaian. Dan ini memang ada masalah ini. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, wa qala Ar-Rabi', Ar-Rabi' muridnya Syafi'i pernah bertanya, sa'altu Syafi'iyya, aku pernah bertanya kepada Syafi'i. Syafi'i ini gurunya dari Ar-Rabi'. Ar-Rabi' murid senior Syafi'i. Ani ruqyah, tentang ruqyah. Faqala, maka Syafi'i menjawab, la ba'sa an yurqa bi kitabillah. Kata Syafi'i, tidak apa-apa meruqyah dengan kitabullah, Al-Quran. Wa ma yu'rafu min dzikrillah, atau zikir-zikir yang dikenal zikir. Lalu kata Ar-Rabi', tanya lagi, qultu ayyarqi ahlul kitab al-muslimin. Perhatikan ini. Apakah boleh ahlul kitab Yahudi Nasrani meruqyah kaum muslimin? Qala na'am. Kata Syafi'i, ya. Ya boleh. Idza raqau bima yu'raf, apabila mereka ahli kitab tadi meruqyah yu'raf dengan hal yang dikenal min kitabillah wa bi dzikrillah, dengan nama Allah. Makanya ikhwan, kenapa sembelihan ahli kitab halal bagi kita, sembelihan Yahudi Nasrani halal bagi kita? Karena hukum asalnya mereka itu ketika menyembelih menyebut nama Allah, itu hukum asalnya. Tapi ketika kita dengar Yahudi menyebut nama Uzair, ketika kita dengar Nasrani menyebut nama Yesus, lah, jangankan Yahudi Nasrani, hatta orang Islam menyembelih menyebut nama, demi nama Syekh Abdul Qadir Jailani, demi nama Nyi Roro Kidul, haram sembelihan orang Islam tersebut. Jelas ini ya. Jadi kita bicara hukum asal. Maka ruqyah hukum asal ahli kitab boleh, kata Syafi'i. Namun syaratnya tadi, kalau meruqyahnya menyebut nama Yesus, Tuhan kami Yesus sembuhkan, lah langsung. Karena yang dipanggil siapa? Yesus. Minta tolong kepada makhluk. Jelas ya. Jadi syaratnya ada, syarat berlaku. Cuman ulama membolehkan itu, ikhwan. Ini menunjukkan memang ruqyah ini ada semacam kayak keahlian gitu ya. Keahlian. Sebenarnya setiap muslim, karena muslim ini punya luar biasa, punya Al-Fatihah, punya surat yang bahkan Al-Fatihah sendiri namanya Ar-Ruqyah. Di antara nama surah Al-Fatihah adalah suratul Ruqyah, surah yang sangat manjur dan mujarab untuk digunakan meruqyah. Bahkan meruqyah tidak dianggap sempurna meruqyah kalau tidak dengan surah Al-Fatihah. Itu nih kawan. Bahkan sahabat lihat sampai dapat 30 ekor kambing ketika meruqyah kepala suku yang dia orang kafir. Wa fi al-Muwatta, dan di dalam kitab al-Muwatta, kitabnya Imam Malik, anna Abu Bakrin qala lil Yahudiyyah,
bahwasanya Abu Bakar pernah mengatakan kepada wanita Yahudi, alati kana turaqi Aisyah, yang meruqyah Aisyah, wanita Yahudiyah. Lalu kata Abu Bakar, irqiha bi kitabillah, ruqyah dengan kitab Allah. Jadi Yahudi di zaman dulu dia mengenal ayat-ayat Quran tuh tahu, ya kan? Bahkan ketika Nabi Haji Wada kan di padang Arafah, seorang Yahudi bertanya, bukan di zaman Nabi, di zaman Umar, seorang Yahudi bertanya kepada Umar, kata Yahudi, ayatun fi kitabikum lanuzilat alaina ma'syarul yahud latakhadna 'idan. Ada ayat pada kitab kalian, kata Yahudi kepada Umar, yang kalau ayat itu diturunkan kepada kami bangsa Yahudi, itu ayat kapan turunnya, peristiwanya itu akan kami jadikan perayaan. Nah, yang doyan meraya-rayakan peristiwa itu Yahudi itu sebenarnya. Itu ayat, turunnya ayat akan kujadikan apa? Perayaan, hari besar, kata Yahudi. Kata Umar, ayo ayatin, ayat yang mana itu? Kata Yahudi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Itu ayat. Oh, kata Umar, itu ayat saya tahu kapan turun dan di mana turunnya. Itu ayat turun ketika Nabi Haji Wada, kata Umar. Jadi Yahudi sangat mengagumi ayat itu. Karena kata Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian. Yani Allah menyebut Islam ini nikmat. Cuma namanya Yahudi, ya ikhwan, hidayah itu memang mahal. Yahudi tahu kebenaran, itu sifat Yahudi, tahu kebenaran, tidak mau beramal. Yahud al-maghdub alaihim. Siapa al-maghdub alaihim? Al-Yahud alladzi ya'lamul haqq wa lam ya'mal. Tahu kebenaran namun tidak beramal. Adapun ad-dhalin an-nasara, siapa an-nasara? Alladzi ya'mal bila ilmin, yang senang beramal namun tanpa ilmu. Jadi Yahudi dulu meruqyah dengan Quran. Maka ini yang dibahas oleh para ulama. Kalau sekarang ya ikhwan, ada masih orang Yahudi yang kalau meruqyah baca Quran? Kalau tidak berarti boleh tidak hukumnya? Tidak boleh. Samanya sembelihan. Sembelihan Yahudi halal ya kalau Yahudinya menyebut nama Allah, atau kita tidak mendengar hukum asalnya. Kalau kita mendengar Yahudinya menyebut nama selain Allah ketika menyembelih, haram sembelihannya. Ya. Taib. Wa qala al-Maziri ukhtulifa fi istirqa' al-kitab. Kata Al-Maziri, ini dalam kitab Al-Fiqh Al-Mawsu' Al-Fiqh, Al-Maziri mengatakan bahwa ikhtilaf para ulama fi istirqa' ahli kitab, tentang kebolehan minta ruqyah kepada ahli kitab. Fa azazaha qaumun wa karihaha Malikun. Sebagian ulama membolehkan namun sebagian memakruhkan, seperti Imam Malik, li ala yakuna mimma baddaluhu. Ya. Li alla yakuna mimma baddaluhu, agar tidak terjadi nanti praktek ruqyah yang tidak sesuai dengan ajaran mereka yang sudah mereka robah-robah. Dikhawatirkan mereka baca kitab namun sudah mereka robah. Berarti kesimpulannya Pak Ikhwan, ya, jangankan ahli kitab orang kafir, ya, hatta ahli bidah pun kalau berusaha kita masalah meruqyah hindari. Tapi dibolehkan dengan syarat-syarat tadi. Ahli bid'ah asal dibacanya Quran boleh. Itu jemaah. Makanya ulama mensyaratkan, sebagian ulama ya, kalau ahli bid'ah yang meruqyah dibaca keras ayatnya. Jangan dibaca pelan, karena khawatir ketika baca pelan nanti ada hal-hal yang dia minta kepada jin atau hal-hal yang ada mengandung unsur sihir dan semisalnya. Demikian pula ulul kitab boleh dengan nama-nama Allah atau dengan misalnya ahli kitab meruqyah dengan menyebut nama-nama Allah. Misalnya ya Syafi, wahai Allah penyembuh, sembuhkanlah dia. Wahai Allah penyembuh, sembuhkanlah dia.
Ya. Itu ruqyah dengan menyebut nama-nama Allah. Ya, cuman kita membahas dari segi hukum. Ya. Hanya saja masalah afdal nanti disebutkan bahwa yang afdal, yang aula untuk kita meninggalkannya. Baik. Berikutnya ikhwan tentang ruqyah. Hukmu al-ijtihad fi ruqyah. Hukum berijtihad di dalam ruqyah. Boleh tidak? Jawabannya na'am, boleh. Karena ruqyah itu laisat min babit tauqif. Ruqyah itu bukan amalan yang sifatnya tauqif, terbatas pada teks dalil, tidak. Tapi tazuzu bi kulli ayatil Quran. Jadi ruqyah itu boleh dengan kita berijtihad. Jadi kita terserah mau baca ayat yang mana. Ayat misalnya tentang sihir, dibaca ayat-ayat tentang sihir. Ayat-ayat tentang lemahnya kekuatan syaitan, boleh. Gitu. Atau dengan doa-doa yang mubah. Misalnya dengan bahasa kita, ya. Wahai musuh Allah, keluarlah engkau, jangan ganggu orang ini. Wahai musuh Allah, keluarlah engkau. Itu bentuk-bentuk ijtihad di dalam kita meruqyah. Dasarnya apa nih? Dasarnya Nabi membebaskan. Ya. Dalam hadis Auf bin Malik al-Ashja'i, dia berkata, "Kunna narki fil jahiliyah." Kami itu di zaman jahiliyah dulu terbiasa menjampe-jampe, itu biasa. Fakulna, lalu kami tanya, ya Rasulullah, kaifan tara fi dzalik? Wahai Rasul, bagaimana hukum kita meruqyah itu? Karena kami kebiasaan di jahiliyah dulu suka menjampe-jampe orang sakit. Ya. Faqala, maka Nabi memberikan kebebasan berijtihad. Kata Nabi, "A'ridu alayya ruqakum," perlihatkanlah kepadaku bagaimana kalian meruqyah itu kayak apa, bagaimana kalian bentuk ruqyah, bacaan-bacaan ruqyah kalian kayak apa. Kata Nabi, "La ba'sa," tidak mengapa, yani artinya bebas berijtihad kalian, biruqya dengan ruqyah ma lam yakun fi syirkun, selama tidak ada kesyirikan. Oh, berarti selama tidak ada kesyirikan berarti antum bebaslah mau baca doa Nabi, membaca ayat Quran yang mana suratnya, ya. Meruqyah baca surah Yusuf, ya Pak. Orang kesurupan baca surah Yusuf, boleh enggak? Ya boleh aja, itu ayat Quran. Kan enggak nyambung materinya gitu loh. Iya, tapi kan itu ayat Allah dibacakan. Ya. Kayak karena di dalam Al-Quran surah Yusuf atau surah-surah yang lain mengandung ibrah. Pasti mengandung ibrah. Apalagi surah Yusuf ahsan al-qasas, kisah yang paling indah surah Yusuf itu. Antum nih kalau baca surah Yusuf ikhwan dari awal sampai akhir, itu kita kayak mengikuti sebuah cerita yang luar biasa, agung sekali. Dan indahnya apa? Happy ending. Kan awalnya Yusuf menderita sampai jadi budak, dijual, dimasukin cemplung nono, sumur kosong tuh, diangkat, dijual jadi budak, terus kasus mau diajak zina sama ibu angkatnya gitu kan. Terus mendapat penderitaan. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Senang, gitu kan, happy ending. Dan tidak ada kisah Nabi yang lengkap dalam satu surat. Kan kisah-kisah Nabi itu, ikhwan, Nabi Musa kisahnya itu mencar-mencar di surah Qasas, di surah Ibrahim, di surah ini, surah itu, yang terpisah-pisah. Yusuf enggak, dari di satu surat dinamain juga suratnya surah Yusuf, dari awal sampai akhirnya happy ending. Yani ada kisahnya runut gitu, perjalanannya kemana itu runut. Maka indah surah Yusuf itu kalau baca, indah sekali. Nah, jadi wa yu'awwalu fiha 'ala tajribah. Jadi ruqyah juga tergantung pada pengalaman. Ya. Biasanya nih antum kalau baca Al-Fatihah itu manjur, ya, atau baca, ada orang yang sakit dibaca ayat kursi itu langsung sembuh. Oh, berarti antum baca ayat kursi itu sudah. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu. Yang kesurupan yang paling manjur dibaca ayat-ayat berkaitan mungkin syaitan. Itu pengalaman. Hal itu tidak masalah, ikhwan, ya. Tapi antum jangan memastikan ini dari Nabi, harus ini kalau sakit stroke misalnya surahnya Yusuf, apa hubungannya? Oh, kalau misalnya kalau jatuh misalnya ke sumur gitu ya, dibaca surah Yusuf. Lalu diharuskan seperti itu, lah. Tidak harus, karena menetapkan sesuatu butuh dalil, ya.
Maka fama sabata bitajriba annahu yanfa'al marid jaz isti'maluhu, maka kalau terbukti secara pengalaman bahwa ruqyah itu bermanfaat bagi pasien penyakit tertentu, malam yakun fi ma'siyah, selama tidak digunakan mengandung maksiat, au darar atau mudaratkan, maka tidak masalah. La haraj, tidak ada larangan ya masalah seperti itu. Termasuk pada pembahasan yang kemarin sudah belum ya, tentang bentuk-bentuk ruqyah. Ada yang dibaca langsung sambil ditiup ya, sambil dipegang disentuh, ada ya. Termasuk masalah dicatat ya, ditulis di piring atau di gelas gitu ya, sudah ya. Taib. Yang penting para ikhwan bahwa ruqyah masalah seperti termasuk masalah menulis sudah kita bahas ya, ada. Masalah ruqyah dibaca di air lalu diminum airnya juga sudah kita bahas. Nah, poin berikutnya, hukmu ruqyatil haid. Ini anak kemarin sudah janji bahwa bahasan ruqyah ini akan kita perpanjang, akan kita detailkan ya. Tidak masalah ya. Mungkin ini hari ini pun tidak cukup. Nanti diulang di pertemuan berikut insyaallah. Poin berikut, hukum ruqyatil haid. Hukum wanita haid atau hukum ruqyah bagi wanita haid. Yani yang diruqyahnya wanita yang sedang haid. Hukum ruqyatil haid, hukum meruqyah bagi wanita yang, maksudnya yang diruqyahnya itu yang sedang haid. Pasien ya, pasiennya haid. La haraj fi ruqyatil haid idza ihtajat ila dzalik. Tidak ada larangan melakukan ruqyah bagi wanita haid jika dia membutuhkannya. Fal haid la yamna min ar-ruqyah. Jadi haid itu tidak menghalangi ruqyah. Syekh Abdullah ibn Jibril rahimahullah mengatakan, yushtaratu lil qari al-Qur'ani tahara min al-hadath al-akbar. Bagi orang yang membaca Quran itu disyaratkan suci dari hadas besar. Yani alladhi yujibul ghusl, yang mewajibkannya harus mandi seperti junub dan haid. Jadi yang meruqyah itu disyaratkan harus bersih dari hadas besar, baik haid ataupun junub ya. Wa amal marid, adapun yang sakitnya pasiennya, fal akmal, yang paling sempurna adalah an yakuna tahiran aidan. Pasiennya juga yang paling sempurna dalam keadaan suci juga. Walakin, akan tetapi idza maridatil haidu, apabila wanita yang sedang haid itu memang sakit, wa tadarrarat, dan sangat membutuhkan untuk diruqyah, maka jazatil qira'atu 'alaiha, maka dibolehkan wanita haid tadi diruqyah zaman al-haid lil hajah. Dibolehkan wanita yang sedang haid diruqyah selama pada saat sedang haid tersebut, baik sakit atau mas atau kena sihir atau kena ain. Baik wanita haid ini sakit atau kena gangguan jin, kesurupan, atau kena sihir atau kena ain. Jelas ya? Tapi kalau dalam keadaan suci tentu lebih afdal. Jadi kalau kita meruqyah, yang diruqyah pun suruh berwudu, itu lebih afdal. Berikutnya, hukum al-ujrah al-ma'khudah ala ruqyah, hukum mengambil upah dari ruqyah. Jawabannya la haraj fi akhdil ujrah ala ruqyah. Berdasarkan hadis siapa tadi? Abu Sa'id, tentang meruqyah kepala suku dengan Al-Fatihah, imbalannya 30 ekor kambing. Ya. Kata Nabi, khudhu minhum wadribu li bisahmin ma'akum.
Dan Nabi SAW mengatakan juga ketika para sahabat mendapat imbalan tersebut, karena tidak ada upah yang paling layak diambil upah dari Al-Quran. Maksudnya ngambil upah karena ngajar Quran, ngambil upah karena meruqyah dengan Al-Quran dan seterusnya. Maka kata Imam Nawawi tentang hadis Abu Sa'id, hada tasrihun bi jawazi akhdil ujra ala ruqyah bil fatihati wa dzikir. Ini jelas bolehnya mengambil upah meruqyah dengan Al-Fatihah dan dengan zikir. Wa annaha halal la karahata fiha, yani halal tanpa dimakruhkan sama sekali di dalamnya. Ini boleh. Syaikhul Islam juga mengatakan la ba'sa bi jawaz akhdil ujra ala ruqyah wa nassa alaihi Ahmad. Kata Syaikhul Islam, tidak mengapa mengambil ujrah upah untuk meruqyah, dan ini dinyatakan, ditegaskan oleh Imam Ahmad. Jelas ya? Berikutnya sekarang hukum ruqyah al-haywani wal jamad. Hukum meruqyah hewan atau meruqyah benda mati. Contoh meruqyah rumah, meruqyah mobil, motor. Maka la haraj fi ruqyatil haywan. Tidak mengapa, boleh meruqyah hewan. Kucing diruqyah, kucing sakit diruqyah, kambing sakit diruqyah, ya. Karena hewan itu bisa kena penyakit berupa ain, ikhwan, ain awil hasad. Ada hewan yang bagus, ya, postur bentuknya bagus, orang pada kagum, namun lupa tidak menyebut nama Allah, nggak menyebut doa keberkahan, akhirnya hewannya mati, sakit langsung kurus krempeng mati. Itu kena ain. Makanya kita nih kalau ada orang muji-muji harus takut loh ya kawan. Jangan malah seneng. Orang Indonesia nggak paham ain itu. Kalau orang Arab tahu betul masalah ain. Orang Arab itu kalau dipuji pasti ngomong, Masya Allah, Masya Allah, ngomong Masya Allah, Masya Allah. Karena takut. Kita dipuji, oh malah hidungnya ngene-ngene ngembang-ngembang. Sampean ku ayu lho mbak, mosok? Iya aku ya pancen turunanku ayu-ayu. Nggak takut sama sekali. Orang Arab ngomong sampean ayu, langsung kuli Masya Allah, Masya Allah, ngomong Masya Allah. Takut. Maka orang Arab itu kalau rumahnya bagus mesti ditulisi, ya itu sebenarnya tidak boleh, nggak harus seperti itu. Cuman kita harus sadar kalau kagum sama sesuatu, sama orang, sama benda, sama, kalau kagum ucapkan doa tabrik, Allahumma barik. Ya. Wadhalika li adilah, dan dalil-dalilnya apa? Bolehnya meruqyah hewan. Yang pertama, dalil-dalil umum tentang al-istisfa dengan Quran. Dalil-dalil umum yang menjelaskan manfaat kesembuhan dengan Quran. Dan juga tentang penjagaan pengobatan dari ain dan hasad secara umum, banyak sekali. Nah, di situ dalilnya tidak dibedakan antara manusia dan selain manusia. Berarti kalau tidak dibedakan maka boleh juga, karena sesuatu bisa kena ain, baik benda, baik ikhwan, padi lah ikhwan, pohon, Masya Allah buahnya luar biasa gitu ikhwan. Ada orang lewat lalu dia muji-muji, berbuat ain atau hasad, langsung tuh besoknya itu langsung kena hama wereng, langsung musnah itu padi, hancur, nggak bisa dipanen. Kenapa ini? Ain. Jadi kita nih wajib percaya al-ainu haq. Ain itu ada, nyata pengaruhnya. Yudkhilu rajul qabra, menyebabkan seseorang bisa masuk kubur mati gara-gara ain. Ya. Orang mati kecelakaan lalu lintas, iya, tapi sebabnya ain. Karena sebab ain terjadilah kecelakaan tersebut. Anda juga pernah merasakan itu. Bahkan ain itu bisa menimpa diri sendiri ya kawan.
Ana di Saudi lagi nyetir bawa mobil, lalu sebelah ada orang Bangladesh, orang India Bangladesh tuh ngomong, wah kau nyetirnya mantap. Ana juga lupa ya, ana wis paling hidung mungkin orang ini. Pas ternyata ya Wallahil azim, besoknya di jalan yang sama loh, di jalan itu besoknya ana nabrak, mobil terguling. Dan ya ana alhamdulillah masih sadar, cuman ini berdarah nih, bocornya ada bekasnya nih. Nah ini kenang-kenangan nih, kenang-kenangan pahit gitu ya. Ana bekasnya ana dijahit di rumah sakit. Dan itu kejadiannya setelah ada hal seperti, jadi orangnya tidak nyebut Masya Allah. Itu ain seperti itu. Terjadi musibah, kecelakaan. Maka hati-hati dengan ain itu. Anak kecil yang lucu, menggemesin, lucu, banyak yang muji-muji. Akhirnya anaknya kena sangat istilahnya, anak nangis terus, kena kayak kesurupan anak-anak itu, kena sebab ain. Nah pengobatan ain itu ikhwan, pengobatan itu dengan selain ruqyah ya, itu ain itu disiram orang yang sakit ini dengan air bekas cucian jasad orang yang berbuat ainnya. Jadi suruh orang yang, atau bisa dengan pakaian dicelupkan kepada air ya, pakaian orang yang berbuat ain tersebut, dengan syarat pakaian tersebut yang nempel di jasadnya, kaos dalamnya yang nempel langsung di jasadnya ya, bukan jaketnya. Kalau jaket kan gak nempel, kaos yang nempel. Tapi ya jangan celana dalamnya lah ya, gila nih celana dalam ya, kaos itu atau sarung gitu loh ikhwan, atau celana panjangnya kan nempel di jasad tuh. Jadi jangan semuanya, ndak cukup mungkin sarungnya dimasukkan ya, diperas di situ, lalu disiramkan toh, jangan dipakai mandi, disiramkan saja dari arah belakang, sembuh bismillah. Dan ain itu ain itu perbuatannya memang tidak harus tercela. Ada orang yang berbuat ain karena tidak kesengajaan, dan bisa jadi ain itu muncul dari orang baik. Dia nggak niat, dia tuh nggak niat jahat. Beda dengan hasad ya. Dia tuh orang baik-baik, orang soleh. Bahkan ain bisa terjadi kepada diri kita sendiri. Ana juga satu lagi kejadian ini di Indonesia. Ana berbuat ain kepada diri ana sendiri. Ana mengendari motor, terus dalam pikirannya ana ngomong bahwa ini motor enak banget ini, seret enak ini motor, setelahnya enak gitu, nggak nyebut Masya Allah. Jamaah lagi gitu tuh moro-moro kok ke pinggir, ke sungai, anak kejungkel itu. Setelah pikiran anak tuh muji-muji motor anak sendiri. Maka ini ain namanya. Hati-hati loh kita ngaca neng cermin, aku kok ayu yo. Makanya doanya apa? Allahumma kama hasanta khuluqi kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Ya kan? Khuluqi ya. Nah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah perbagus penciptaanku, maka perbagus pula ya Allah akhlakku. Jadi ain itu enggak niat jahat, cuman dia lupa. Makanya ala barakta kata Nabi. Kenapa engkau enggak doakan keberkahan? Sahabat juga langsung ketika melihat ada sahabat sedang mandi, kulitnya sangat mulus putih, lalu sahabat ini kagum, langsung loh yang dikagumi tadi terpelanting langsung pingsan. Lalu Nabi curiga, ayo siapa di antara kalian yang berbuat ain? Ya, maka ngakulah sahabat tadi, ya tadi saya. Jadi kalau orang Arab tahu ain itu kayak apa. Jadi pujian. Setiap hasad pasti ain, tapi tidak setiap ain itu hasad. Itu nabis. Setiap hasad pasti ain, tapi tidak setiap ain harus hasad. Makanya kalau ain datang dari orang soleh, nggak niat jelek, enggak. Cuman dia muji, kagum, muji, namun tidak menyebut nama Allah. Nah, itu ain. Antum boleh ingatkan kalau ada orang muji-muji antum, Masya Allah ya. Katakan Masya Allah ya akhi ya, itu. Kata Nabi, idza ra'a ahadukum min akhihi aw min nafsihi, perhatikan, apabila salah seorang kalian melihat pada saudaranya
atau pada dirinya sendiri tuh. Au min malihi, atau kendaraannya, hartanya, kendaraannya, rumahnya. Ma yu'jibuhu, yang membuat dia tuh kagum sama dirinya, kagum sama anaknya, kagum sama istrinya, maka fal yubarikhu, doakan berkah. Fa innal ain haq, karena ain nyata. Jadi kalau kita melihat anak kita ganteng, cantik, masya Allah ya, kita katakan masya Allah nak, kamu kok ganteng, masya Allah, Allahumma barik, ya Allah berkahi dia. Demikian pula istrimu, kadang-kadang kan kita lihat istri kadang-kadang kadang yo elek, kadang yo api gitu loh, kawan. Pas api kok, dek masya Allah, sampan kau yang masya Allah, sampan kau kayak bidadari kau yang ini, masya Allah, Allahumma barik fiha, Allahumma barik fiha. Oh ya Allah berkahi dia istriku ya Allah. Gitu. Jangan, dek kamu kok ayo yo, wis mantap wis. Langsung loh sampai demam langsung bojone. Demam langsung bojone. Baik. Itu dalil umum berarti ya. Tentang masalah ini umum berarti hewan, benda nggak dibedakan kan? Nabi juga kan gitu. Ketika kagum menjadikan ain baik kepada, termasuk ikhwan, tiba-tiba ada makan, makanya orang buta pun bisa loh berbuat ain. Orang buta nggak harus melihat. Apa orang buta contohnya? Dengan mencium aroma. Ada masakan demikian harum aromanya, lezat gitu kayaknya, lezat gitu. Lalu orang yang buta tadi nggak lihat kan makanannya, tapi dia cium hidungnya tuh. Lalu dia, wih, kok enak banget ya, kok enak. Dia nggak ngomong masya Allah, nggak ngomong Allah mabarik. Itu langsung makanan tersebut langsung basi, langsung asam, langsung basi dibuang. Bisa terjadi. Tapi semua atas izin siapa ikhwan? Izin Allah. Bisa karena bisa tidak. Sebagaimana sihir. Sihir itu nyata sama dengan ain, tapi bisa kena bisa tidak. Kalau Allah izinkan terjadi, kalau tidak ya tidak. Gitu ikhwan. Suara masya Allah, bacaan Qur'annya. Lalu ada orang kagum gak menyebut masya Allah, langsung tiba-tiba suaranya serak batuk, nggak bisa lagi ngomong. Makanya boleh ndak orang yang bacaan Qur'annya bagus lalu dijelekin sedikit lah karena takut ain? Ikhwan, boleh ndak? Bacaan Qur'annya bagus deh. Nek nyanyi kita nggak bahas nyanyian. Ini ndak, baca Qur'an bagus itu. Terus takut ada orang kena ain, dia baca Qur'annya dijelek-jelekin sedikit. Jadi supaya ndak dikagumi. Al-jawab, kalau memang di situ diduga ada orang-orang. Jadi orang-orang yang suka itu ada cirinya ikhwan. Ada, maka kata Nabi sembunyikan loh kenikmat kalau orang yang suka ain. Ada. Cirinya apa? Kalau dengar kita dapat keenakan, kenikmatan tuh dia koyok apa? Maksudnya? Koyok ndak rela gitu deh ikhwan. Gajimu piro? Alhamdulillah aku saulan ku ya kadang 15 juta, ku ya kadang 20, enggak tentu. Loh, mosok? Harusnya itu kan alhamdulillah, masya ya akhi, alhamdulillah, masya Allah. Kan senang tuh jemaah. Ini ndak, masa sih? Ama apa lulusanmu apa kau gajimu sama? Kau kayak iri, itu orang ain. Maka kata Nabi kalau orang seperti itu sembunyikan aja. Gajimu piro? Istalah ono insyaallah. Piro? Istalah khair insyaallah. Aku alhamdulillah sebenarnya. Ojo ngomong, sembunyikan nikmat kepada orang seperti itu. Taib. Adapun yang kedua dalil khusus nih. Saya kan entek ya tuan waktu ini ya. Saya tambah sedikit yang ini aja ya. Yang kedua dalil khusus tentang masalah ruqyah untuk benda. Yaitu meruqyah kuda ya. Coba saya bacakan hadisnya ya. Hadisnya lumayan agak panjang sedikit, cuma tak bacakan. Hadis Suhaim bin Naufal. Suhaim bin Naufal
Dia mengatakan bainama nahnu 'inda Abdullah yani Ibnu Mas'ud. Ketika kami sedang bersama Abdullah bin Mas'ud, idja'at walidatu a'rabiyyatun, datang seorang budak perempuan dari suku Baduy ila sayyidiha, kepada majikannya, kepada tuannya. Wa nahnu na'ridu mushafan, sementara kami sedang memeriksa mushaf Al-Qur'an. Faqalat, budak perempuan itu berkata, ma yujlisuka, yani apa yang membuat kalian duduk di sini? Wa qad laqa'a ay asaba fulan mahraka bi'ainihi, sedangkan kuda betina Anda terkena ain, yani pengaruh ain, bi'ainihi, fatarakahu yataqallabu fid dar. Lalu kemudian dia berguling-guling, dibiarkannya kuda itu lalu berguling-guling di dar, di halaman, ka'annahu fi qadr, seolah-olah kuda itu berada dalam panci, ya, yang yani seolah-olah kuda, yani kudanya kayak kesakitan gitu. Qum fabtagi raqiyan, maka bangunlah, pergilah cari peruqyah. Maka Abdullah berkata, la tabtagi raqiyan, jangan mencari peruqyah, tapi wanfus fi mankhirihi laiman arba'ah, tapi hembuskan nafasmu di lubang hidung kanannya sebanyak 4 kali, wa fil aisar salasan, sebelah kiri 3 kali, wa qul, dan bacalah, la ba'sa adhibil ba'sa, tidak mengapa, hilanglah penyakit, rabban nas, wahai Rabbnya manusia, ashfi anta syafi, engkau adalah penyembuh, la yakshifu dhurra ila ant, tidak akan bisa menyembuhkan kecuali engkau. Maka fadhahaba, pergilah dia, summa roja, lalu dia kembali. Abdul bin Mas'ud, jadi budak tadi disuruh untuk meruqyah kudanya tadi dengan doa dari Nabi tadi, lalu kembali, qala qultu ma amartani fama jitu hatta rasa wa bala wa akala. Kata budak tadi, engkau perintahkan aku melakukan tadi, maka aku lakukan, dan sebelum saya kembali itu kuda sudah rasa, buang air besar, wa bala, sudah kencing, wa akala, dan sudah bisa makan seperti biasa. Artinya untuk kuda sembuh. Ini dalil intinya, ikhwan. Hadis ini menunjukkan bahwa yang diruqyah apa ini? Manusia atau hewan? Hewan. Ya. Termasuk juga hadis yang panjang tentang doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Handalah, yakni Nabi mendoakan keberkahan, maka Allah mengijabah doanya Nabi, sampai-sampai rawi mengatakan, yang nama rawinya Diyal, falaqad ra'aitu Handalah yu'ta bil insani alwarim wajuhu, saya telah melihat Hudzaifah didatangi oleh seorang yang wajahnya bengkak, dan hewan atau hewan yang kantong susunya itu abil bahimah alwarimah dur'u, yang kantong susunya itu bengkak, lalu fayadfulu ala yadayhi, lalu dia meludah ke tangannya dan membaca bismillah, wa yad'u yadahu ala ra'sihi, dan diletakkan tangan di kepalanya, yaqulu ala mawdi'i kaffi Rasulillah, dan berkata di tempat yang disentuh oleh telapak tangan Rasul tersebut, maka dia mengusap di tempat tersebut dan bengkaknya pun hilang. Ya. Jadi pengaruh ruqyah baik ketika untuk manusia, untuk binatang, termasuk untuk jamadat. Sekarang benda-benda mati. Ya. Dalilnya di Quran bahwa di surah Al-Baqarah ayat 74 kalau benda mati. Wa inna minha lamma yahbitu min khasyatillah. Allah berfirman mengkabarkan tentang Al-Quran, dahsyatnya Quran ya. Sebagian batu-batu itu bisa apa ya ikhwan? Di antara batu-batu itu benar-benar lama yahbitu min khasyatillah, benar-benar ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Ini pengaruh bacaan Quran kepada benda gitu ikhwan. Kepada benda, kepada batu bisa jatuh. Contoh lainnya ketika
rintihan batang pohon kurma yang kepada Nabi SAW, juga pergerakan seekor kuda ketika ketenangannya terganggu dengan dibaca surah Al-Kahfi misalnya. Ini menunjukkan berarti kekuatan Al-Quran untuk benda, kekuatan Al-Quran untuk hewan dan semisalnya. Berikutnya insya Allah kita lanjutkan tentang apa yang dibaca ma yuqalu fi ruqyah minas sihir wal mas. Apa yang dibaca di dalam ruqyah untuk urusan sihir atau gangguan jin, ya. Dan nanti kita sebutkan pula ikhwan ayat-ayat ruqyah yang manjur, ya, yang manjur yang bisa antum praktekkan, dan ini termasuk diantara bentuk tadi hasil percobaan-percobaan para ulama. Allah taala a'lam. Kita masuk kitab Al-Mulakhas, kita masuk di bab yang baru, ya. Babu ma jaa fi himayatil Mustafa